Oke, Mas Gofar, kita malam hari ini ngobrol tentang apakah? Iya, jadi malam ini spesial dari Mas Fadli ini mau bahas eh, ini yang didapatin setelah tahu supply and demand gitu. Setelah tahu supply and demand. Wah, ini kan Betul. ini hari apa sih? Selasa. Hari Oke. Selasa. Selasa berarti kita punya NFC VIP di teman-teman di sini masuk, ada private mentoring masuk juga ya, sama ada beberapa undangan dari Forex First Class kalau nggak salah ya. Betul. Betul. Di Kalimantan jadi hidangan makanan Mas. Iya, betul. Kalau tempoyak itu kayak sambel gitu, jadiin sambel gitu enak. Agak pedes gitu, dia dicocol buat makan. Asik ya. Oke, teman-teman. Jadi tadi kata Mas Gofar, apa yang teman-teman dapetin setelah teman-teman belajar teknik supply and demand, teknik unfilled order, apa yang teman-teman rasain? Sebenarnya saya udah catat beberapa poin sebetulnya versi saya. Nah, malam hari ini kita akan diskusi, bahkan kita bisa buka di chart bareng-bareng apa yang kita lihat, apa yang saya lihat, apakah teman-teman juga ngerasain hal yang sama gitu, atau mungkin beda. Nah, ini nih enaknya, ketika kita punya teman-teman yang bertumbuh ke arah yang sama, punya movement yang sama, teman-teman bisa dapetin plus dan minus yang kadang-kadang kita nggak kepikiran, tapi ternyata oh iya ada cara seperti itu. Oh, ada plus seperti itu. Wih, dapat dua. Yang ini air putih. Oke, thank you sayang. Saya dapat dua. Ini yang ini NFC Nusantara FX Community. Yang ini powered by NFC tapi ini punya Duyan Anggara nih, punya STM. Di sini tulisannya trade only what you see, not what you think. Wah, keren. Mas Yanur pasti pengen ini. Keren memang itu. Ledek Tombak. ya. Main ke kantor Mas Yanuar. Siap mas. Insya Allah kalau udah mendingan besok datang mas. Kenapa sampai sakit? Pilek mas. Walah, Jangan pilek. nularin ya. Enggak lah. Kuat kok aku. Siap, siap, siap. Enggak apa-apa, Mas. Biasanya kalau keluar malah sembuh, Mas. Oke. Jadi besok jalan. Ini ternyata dipanasin sepertinya. Apa deh ini? Oh, benar. Sesuai request. Jadi nemu menu baru di Starbucks itu oat milk cocoa macchiato. Oat milknya tak beli di rumah, cocoa-nya tak beli bubuk cocoa-nya, dan punya mesin kopi di rumah. Wah, cocok dah langsung. Oke, teman-teman. Halo, kata Mas Gary. Oke, halo Mas Gary. Oke, kita balik ke topik kita yang kita bahas, teman-teman. Jadi apa yang kita dapat setelah kita tahu? Nah, mungkin dari Mas Gofar dulu nih, aku pengen denger. Kalau dirimu sudah belajar until order nih kan, sudah sebagai Duyan Anggara tim, dirimu kan sering banget secara langsung ngelihat setupnya Mas Angga gitu kan, bareng sama Mas Hamdan sama teman-teman di sana di trading roomnya Mas Angga. Itu iya, saya tanya satu step dulu ke belakang. Mas Gofar nih sudah jadi trader belum sebelumnya? Sebelum bareng sama Mas Angga sama NFC? Trading sih, cuman kayak asal-asalan gitu sih Mas. Kayak mungkin dulu pernah coba Oke. binary option gitu sih. I see. Oke. Terus setelah belajar unfilled order gitu ya, supply and demand, setelah tahu apa yang didapat? Setelah tahu supply and demand, aku sih kayak ngerasa sadar, oh ini sih trading yang bener kayak gini sih, kayak ngerasa gitu sih Mas dulu sih Mas. Nah, pas Oke. pertama kali kenal supply and demand gitu, karena kan memang sebelumnya memang ya tanpa benar-benar tanpa tahu ilmu gitu. Jadi setelah tahu ada ilmu supply and demand ini, apalagi UFO ya sama aja ini bagus untuk tradingan gitu Mas. Oke. I see. Jadi bedanya sama yang dirimu pernah pelajari dulu apa? Kalau dulu kan asal-asalan aja sih Mas. Jadi ya jauh banget bedanya gitu. Karena kan dulu di binari juga kayak mungkin pakai EMA doang gitu kan, nggak ada ininya. Patokannya harus sell dan buy di mana itu nggak ada gitu. Oke. Jadi buy no sell no mungkin jadinya ya. Betul.
yang berangkat dari binari ngacung. Nah, Mas Gopar ada temannya nih, Mas Fauzil ya. Mas Mafusil ada ya. Eh, Mas Gofar apa dari timnya Mas Angga ya? Di daftar konsultan Iya, MC kok nggak ada? Iya betul, namanya aja udah betul. Gofar DA Tim. Dari Berarti timnya kan Mas Dian Anggara. pasti Duyan Anggara tim dia ya. Oke. Nah, malam hari ini Mas Gofar ini jadi host nih. Makanya nih mungkin Mas Sudirgo nanya nih kok di NFC VIP gitu kan? Nggak apa-apa. Jadi teman-teman Duyan Anggara tim sekarang kita mulai mitigasi. Kita mulai ajak untuk ikut live bareng nih. Masa cuman tim NFC doang kan? Ini orang-orang yang deket sama Mas Angga, bukan cuma Mas Angganya. Kita coba serap ilmunya teman-teman. Oke ya. Nah, saya coba share screen mungkin buat teman-teman semua kita coba lihat. Nah, udah kelihatan belum screenku, Mas? Partisipan can now see your screen. Udah kelihatan ya screennya ya? Kelihatan Mas. Sebentar, ini Aizonnya mesti dibunuh dulu. Hah. Nah, teman-teman, kalau misalnya teman-teman trading dengan unfilled order gitu ya, teman-teman menggunakan filter apapun sama aja. Teman-teman mau ngelihat misalnya nih Euro USD di sini. Ini kan kalau misalnya teman-teman pakai daily ya, pakai DHLI-H1 di sini. Aizonnya menyatakan confirm expired no. Nah, ini oke nih. Jadi kalau misalnya confirm dan expired no dan bulatnya warna biru kan berarti kita akan cari buy tapi di H1 gitu ya. Di sini kalau misalnya kita menggunakan iTrend. Tapi bisa juga di Euro USD H1 gitu atau di M55 juga, coba aku pengen lihat bentuknya lebih bagus di M55. Di H1 atau di M55 sama. Nah, ini bentuk area yang cukup menarik ada di sini satu nih. Nih kalau misalnya teman-teman perhatikan. Aku kemungkinan akan ambil ini sebagai, kalau tadi sore ikutan live trading ini kita ambil nih, cuman di 60 tadi sore. Gitu. Nah, tapi kalau di 60 dia lebih lebar areanya. Kalau di 55 bisa lebih sempit. Nah, teman-teman, yang paling signifikan nih, kalau misalnya kita pakai unfilled order ya, kita kan melihat area seperti ini sebuah area yang menarik lah kira-kira. Dia jalan misalnya chartnya seperti itu gitu, terus masuk misalnya ke area kita berharap dia mantul ke atas dan making profit buat kita kan kira-kira gitu. Atau bisa jadi setelah masuk ke sini terus masuk ke area dan kena stop loss, bisa juga seperti itu. Tapi yang sangat-sangat berharga buat saya sebenarnya hari ini teman-teman itu adalah gini. Dulu sama nih kayak Mas Gofar, saya nggak ngerti area seperti ini area yang menarik untuk dijadikan buy limit. Faktanya sama seperti teman-teman kebanyakan, saya juga berangkat dari buy no dan sell no di awal dulu. Jadi ketika bentuknya seperti ini uptrend oke, apa kita buy di sini ya gitu kan. Harga sekarang kan di sini nih. Apa kita buy di harga sekarang misalnya. Terus kalau misalnya beli di harga sekarang, resikonya di mana? Nah, banyak pertanyaan yang nggak bisa dijawab. Risknya, toleransi sampai mana? Pertanyaan pertama. Kita nggak bisa jawab. Mau sampai mana risknya ditoleransi? Ya kan? Kalau misalnya kita ambil OP di sini, kita transaksi, boom, dapat buy now di sini. Stop lossnya mau nyampe mana? Sampai sini, sampai sini, sampai sini, sampai sini. Apa pivot yang ini, gitu kan? Kebayang nggak kalau misalnya kita nggak ngerti kan terus mau gimana gitu? Yang ada ya tadi banyak orang akhirnya jadi nongkrongin chart. Akhirnya jadi, aduh ini gimana ya? Apa kalau misalnya dia dari sini terus balik ke atas, kita dapat profit nyampe atas ini juga nggak tahu. Kalau misalnya udah jalan floating profit sini misalnya, sampai sini jalan, sampai sini. Sampai di sini kita nggak tahu habis ini harus ngapain. Kalau profit. Kalau loss, teman-teman terus misalnya dari sini turun ke bawah, lebih rendah dari yang kita beli harganya. Floating minus nih. Sampai kapan minusnya harus ditahan? Sampai sini? Apa sampai sini masih ditahan? Nih, problemnya adalah, nah yang perlu kita terima sebagai manusia, teman-teman, secara psikologis kita lebih suka menahan floating minus karena kita
merasa salah kalau misalnya kita loss. Nah, perasaan psikologis kalah atau salah ini susah diterima sama kebanyakan orang, terutama pemula. Orang-orang yang baru mulai pengennya dapat beginner's luck, pengen dapat keberuntungan pemula, pengen dapetin profit di hari-hari pertama, sehingga ketika dia dapat jarak kira-kira dari sini, set naik, set gitu, di sini nyampe sini di cut profit sama dia, gitu. Tapi kalau misalnya nggak nyampe situ, terus turun ke bawah, lebih jauh sampai sini pun tetap ditahan, mudah-mudahan balik. Kenapa? Karena kalau di cut loss berarti saya ngaku salah, gitu. Nah, ini yang teman-teman yang saya rasakan ketika saya ngerti tentang unfilled order, teman-teman, saya tahu persis toleransi resikonya jelas. Jadi risknya jelas. Resiko yang teman-teman resikokan di dalam transaksi ketika teman-teman menggunakan unfilled order ini sangat jelas nih. Di sini kelihatan banget kan? Cuman dari 79 ke 98, berapa tuh? 79 ke 98, 79 ke 89 ke 99, cuman 19 pip, 20 pips anggaplah dibulatkan. Cuman 20 pips lebar area ini udah jadi trading plan, udah jadi sesuatu yang bisa kita pasang sebagai pending order. Nih. Kita lihat di sini harganya 9779. Kita pindahin 9779 dikurang 5, 9772. Buy-nya 9798. 4. Oke lah. Anggaplah masih di situ. Nah, sebagai bayangan buat teman-teman semua nih, bisa kebayangkan kalau misalnya kita ambil bentuk area seperti ini, teman-teman punya rencana yang cukup jelas tuh mau ngapain di dalam area hijau ini. Kalau mudah ini. Opacity-nya ternyata. Nah, jadi risknya terukur dan sangat jelas, teman-teman. Nah, sampai di sini kita kan menggunakan buy limit. Untuk pertama kalinya, saya merasa, tenang banget. Karena kalau misalnya ini turun ke bawah sini, masuk ke area kita pun, kita tahu dengan jelas apa yang perlu dilakukan, which is tidak perlu melakukan apapun. Udah ada pagernya antara dia kena stop loss sampai ke bawah sini, atau mantul ke atas dan jadi TP1, atau TP2, atau TP3 misalnya, seperti itu. Jadi kemungkinannya cuman punya resiko kecil, profit kecil, atau profit gede. Gitu. Teman-teman, kita kan kalau trading outputnya 4 biasanya kan. Resikonya loss gede, loss kecil, profit gede. Kalau menggunakan unfilled order yang pertama, teman-teman kehilangan resiko yang gede ini nggak mungkin terjadi, teman-teman. Resikonya nggak mungkin terjadi yang gede ini. Ada suara feedback. Kita mute dulu aja semua, Mas Gofar, nggak apa-apa. Nah, kehilangan ininya nih, kehilangan potensi loss gedenya. Nah, di sini nih, saya ngerasa saya nggak perlu mantengin chart lagi. Ini yang mahal harganya buat saya, teman-teman. Teman-teman perlu ingat kenapa teman-teman masuk ke industri trading pertama kali. Teman-teman ngerasa industri trading ini kan sesuatu yang menawarkan hal yang menarik pasti buat teman-teman, entah itu income tambahan, entah itu pengganti income, entah itu double income bahkan buat teman-teman semua, entah itu secondary job atau bisa jadi primary job juga, job utama juga buat teman-teman sebagai seorang traders. Apapun tujuan teman-teman masuk ke industri ini pertama kali, pengen punya waktu lebih luang, pengen punya kehidupan lebih tenang misalnya. Nah, hal-hal kayak gitu itu terjadi ketika teman-teman menggunakan unfilled order teknik seperti ini. Gitu. Jadi resikonya jelas, kecil. Tapi kalau profit bisa lebih jauh, lebih gede dari resikonya, itu satu. Nah, ini yang bikin saya ngerasa, setelah saya belajar unfilled order, saya nggak perlu lagi mantengin chart. Gitu. Banyak orang ketika salah pilih teknik belum tentu salah ya teman-teman. Sebuah teknik trading itu belum tentu tidak profit. Biasanya profit. Makanya banyak yang menciptakan, banyak yang mengikuti gitu kan.
Cuman kita bisa pilih mana yang lebih menenangkan hati. Buat saya nggak suka nongkrongin chat berjam-jam, apalagi menggunakan perasaan. Jadi deg-degan, jadi harus ditongkrongin, harus emosi gitu ya. Waduh, ini gimana gimana, misalnya seperti itu saya nggak suka. Makanya di sana saya lebih suka menggunakan SND ini. Suka menggunakan teknik unfilled order, menggunakan pending order gitu. Nah, itu hal yang pertama. Jadi saya lebih suka karena tidak perlu mantengin chart. Kita tulis aja lah. Poin pertama. 1. Gak perlu mantengin chart. Oke. Lanjut. Apalagi kira-kira yang bikin kita yang kita dapat ketika kita menggunakan supply and demand teknik. Saya buka chat. Mana? Selamat malam. Suaranya kok kecil, desain normal. Oh, oke. Yang lain normal kok. Oke, volumenya berarti. Oke, izin semoga video ini di-share. Terima kasih. Ada reply-nya kok. Nanti rekaman. Ini kan direkam dan nanti rekamannya ada di member area NFC VIP ya. Resiko jelas, resiko terukur. Yes. Waktu charting, Mas. Oke. Resikonya jelas, betul. Resikonya terukur, yes, betul. Itu hal-hal yang teman-teman dapetin. Jadi resiko ini kita ngomongin tentang risk versus reward ya, tentang resiko versus apa yang kita dapetin, jelas dan terukur. Aku setuju sih. Jadi resiko jelas dan terukur. Nah, kita masukin ke poin 2. Jadi teman-teman punya ada kejelasan SL dan TP. Tuh. Banyak teknik yang diajarkan di luaran sana, teman-teman, itu tidak punya tidak punya sistem yang sangat mekanikal untuk menentukan di mana stop loss dan taking profit. Ada yang profitable sistemnya yang dulu saya belajar dari teman-teman MTA ya, Monster Turtle Academy, Coach VW itu ngajarin sangat bagus. Dia menggunakan take profit. Hanya saja dia ketika salah arah kita cut loss break candle. Nah, itu udah bagus banget gitu. Cuman ketika kita follow trend, sometimes trendnya berubah di akhir kan ya. Jadi kita profit, habis itu ada lossnya 1. Kemungkinannya lossnya kecil. Betul, beberapa kali transaksi bisa profit. Secara win rate bagus, akurasi bagus. Tapi ketika stop lossnya kehajar cukup jauh, pipsnya bisa habis kehajar walaupun sudah 3 kali misalnya TP, tapi begitu SL-nya nggak ada, terus kita kena drop gitu, terus habis itu kita cut loss dan break candle-nya lebih panjang dari jumlah pips ketika kita profit, dengan lot yang sama, kita punya akumulasi transaksi tetap loss. Padahal 3 kali TP, 1 kali SL. Nah, ini bedanya. Di sini teman-teman, kita punya resiko yang jelas dan terukur. Kita punya kejelasan seberapa jauh kita mau keluar dari transaksi kalau kita salah, dan seberapa jauh kita mau ambil profit. Dalam keadaan profit kita ambil transaksinya ketika kita benar analisanya. Jadi sangat jelas gitu. Ini yang banyak nggak didapat di tempat lain. Itu menurut saya. Oke, apalagi? Ini dari Mas Freddy katanya biar melanjutkan hidup dengan tenang, Mas. Frederick Leonard Sully bisa melanjutkan hidup dengan tenang. Oke. Bisa melanjutkan hidup dengan tenang. Kata Mas Yanur, waktu charting itu gimana Mas Yanur maksudnya? Bisa memilih waktu charting mungkin ya? Lebih sedikit ya Mas. Setengah jam selesai. Oh, waktu charting lebih singkat. Oke. Iya. Kita tandain areanya kan biasa itu kalau belum ada signifikan atau profit zone ya, berarti kita tunggu salah satunya itu Mas. Betul. Ini kalau misalnya kita menggunakan core strateginya prediktif aja ya gitu. Kita punya climate yang confirm trendnya dan tidak expired, saringannya 2 ini aja, confirm dan expirednya no, ujungnya tebal gitu ya, dan belum lebih gede current daripada average-nya, artinya dia masih bisa akan terus berlanjut trendnya.
filter ini habis itu kita cari zone yang ada kita pakai iZone yang ada EMA 9 common time frame-nya yang kayak gini nih, sebelah kanannya kan ada tuh reference line-nya nih warna hijau ini nih. Sat gitu ya. Nah, ini aja udah sangat damai hidupnya. Gitu. Ini kalau teman-teman ngelihat saya charting full tuh dengan rules predictive itu cuman kayak gini, cuman Euro USD, lihat di sebelah kiri expire atau confirm, oke dapat satu trading plan. Lanjut, habis itu GBP USD, confirm expired no, tapi di sebelah sini kita lihat, oke, nggak ada area yang ada EMA 9 common time frame-nya, reference line-nya di luar semua zone, demand zone gitu ya. Jadi GU kita nggak transaksi, simple. USD JPY kita lihat confirm expired, yes, berarti gugur, sudah expired trennya. Lanjut AUD USD confirm expired, yes, expired berarti kan. Unconfirm berarti tidak jelas trennya. Unconfirm lagi USD CHF tidak jelas trennya. Unconfirm NZD USD tidak jelas trennya. Euro GBP nggak jelas. Ini confirm expired no, Euro JPY. Nah, ini bagus. Ini bagus. Nah, selanjutnya apakah iZone-nya ada? Oh, zone-nya sih ada dan ada beberapa yang menarik, tapi kalau kita ikutin rules, reference line-nya adanya di sini dan tidak ada yang mendekati atau masuk ke dalam area. So, kita abaikan Euro JPY. Baru satu sejauh ini. Euro USD. Euro AUD confirm expired, yes, sudah expired berarti kan. Euro CAD confirm expired no. Nah, ini expired no tapi chartnya keriting. Tuh, dia punya dimension tapi drop base rally which is saya nggak suka. Bentuknya seperti itu. Ini kemungkinan reaksi dari transaksi di sebelah kirinya bisa jadi ada rally base rally yang sudah tidak fresh. Nah, ini saya secara pribadi saya hanya ambil rally base rally, ini drop base rally ya, zone-nya digaris dan saya tidak ambil. So, no trading plan. Euro CHF confirm expired no, tapi chartnya bentuknya begini. Aduh, ada di bawah ya, tapi ini karena dia iZone jadi dia garis area walaupun sepanjang ini ekornya, which is ini terlalu lebar. So, we say no. Euro CHF masih kita nggak ambil. Euro NZD confirm tapi sudah expired, panjang banget tuh uptrendnya. Udah telat ya. Expired. Confirm expired no. GBP JPY apakah kita ambil teman-teman? Di sini ada di bawah trading plan tapi sudah TP jauh ya. Ini areanya dan sekarang kita nggak punya area. Reference line-nya ada di bawah sini dan tidak ada area bagus. Menurut reference line common time frame-nya GBP JPY. So, kita skip. Ini expired yes, berarti expired. GBP CAD confirm expired no, tapi ya di bawah ada area tapi udah di bawah EMA 200 dan reference line-nya udah naik. So it's a no. Confirm expired no, ini juga sama mirip kayak tadi, areanya agak bawah. Ada drop base rally di sana tapi kita nggak ambil karena nggak ada common time frame-nya, reference line-nya. GBP NZD confirm expired no, tapi bentuknya begitu. Lihat teman-teman. Ini ada rally base rally besar ini di H4 ini. Dan sekarang lagi ke hit transaksinya ya, tapi di M55 atau H1 bentuknya nggak ada yang menarik. GBP NZD. Lanjut lagi AUD JPY ya, apakah ada AUD JPY stepping begitu dan unconfirm trennya ya. Kita lewatin CAD JPY confirm expired no, apakah ada area? Di sini ada rally base rally bagus dan cukup menarik. Nah, ini ada satu lagi pasang kayak gitu. CAD JPY ini dapat satu. Anggaplah kayak gitu ya. Ya, teman-teman udah tahu apa yang harus dilakukan. Pasang pending ordernya di MT4. 2 dapat sama CAD JPY. Confirm expired no, apakah ini jadi kita ambil CHF JPY? Ada juga, tapi bentuknya nggak kuat, strong blackout-nya. Saya sih nggak terlalu suka, teman-teman. Saya nggak ambil. Confirm expired no. Sama NZD-JPY juga, kayak gitu chartnya. Nggak ada significant imbalance ya. Stepping, iZone garis karena dia... Nah, ini penting. Mas, saya sudah pakai iZone dan saya masih loss. Nah, ini banyak yang teman-teman yang ngerasa kayak gitu. Ini kalau iZone-nya dimatiin, teman-teman, kita juga bisa lihat pakai mata. Kalau teman-teman sebagai alumni STM, area ini tidak menarik untuk ditransaksikan gitu. Dia nggak punya significant imbalance, dia nggak punya layout yang kenceng untuk dijadikan strong unfilled order. Mungkin bisa bekerja, nggak mungkin, cuman saya nggak terlalu tertarik gitu. Ini kayak naik tangga dia, dikit gitu, jadinya filled order, kayak unfilled ordernya nggak banyak gitu.
Walaupun kalau kita hidupin iZone, ada nih rally, base rally, base rally, base rally gitu kan, ada 4 base-nya tuh malahan. Yang kita ambil yang bawah sini harusnya sebagai rules kan. Nah, kalau teman-teman menggunakan rules prediktif dan teman-teman sebagai tester bukan trader, wah ingat videonya Mas Angga, teman-teman ambil area ini nih. Tuh. Gitu, teman-teman ambil dan tambahin itunya. Coba di H1 nih Mas, dari Mas Hafiz kayaknya NZDYN H1. NZDYN H1. Nah, ini 60. NZDYN H1. 83450. 83450. Sekitar ini mungkin. Kalau di H1 ininya jadi bagus layoutnya. Cukup menarik. Cukup menarik, tapi aku sih masih no. Aku sih masih no. Nah, coba Mas Gofar, kalau dirimu ngelihat area ini, diambil nggak? Dan kenapa? Kalau aku pribadi sih ngelihat area itu masih lumayan keriting ya, gimana ya, kayak layout sama base dan kalau layoutnya sih bagus, cuma kayak in sama base-nya itu kurang jelas dilihat di mata gitu Mas, karena aku trading kalau lihatnya jelas aja sih gitu. Betul. Nah, kalau teman-teman cukup banyak charting kayak Mas Gofar, teman-teman bisa langsung punya feelingnya. Jadi kayak ngerasa, ini kita udah kalau teman-teman sudah mulai berusaha, bagus nggak ya? That's it. Itu berarti nggak bagus, gitu. Jadi ingat nih, di botol ini kan ditulis nih, trade only what you see, not what you think, gitu. Teman-teman jangan berusaha berpikir, berusaha mendapatkan area nih, kok areanya kayaknya mudah-mudahan ada gitu. Enggak, itu berarti kalau teman-teman udah sampai di titik itu, kemungkinan besar teman-teman sedang mengusahakan trading plan-nya ada. Nah, kita cuman ambil yang terlihat sangat jelas. Gitu. Ini di H1 bentuknya kayak gini. Di H2 coba rally base rally. Sebenarnya lokasinya juga saya nggak suka sih. Karena ada ini nih. Nih. Ada teman-temannya di situ tuh yang saya nggak suka. Ada field order di masa lalu yang bentuknya kayak gitu. Nah, dia ada di sini di sebelah kanannya. Di H2 sih cukup menarik. Kalau di 55 tadi malah keriting banget. Iya, betul. Ini dari Mas Bayu, Mas Fadli, untuk jumlah base minimal berapa candle dan maksimal berapa candle? Base minimal 1. Maksimal kalau disarankan sama dulu di Trading Academy ya, bagusnya maksimal 6. Tapi sebetulnya teman-teman jumlah candle itu cuman pemisahan time frame. Kalau teman-teman naik time frame, candlenya berkurang. Nggak terlalu signifikan sebetulnya. Kalau teman-teman rapetin misalnya gini ya, di 60, teman-teman lihat, teman-teman rapetin kayak gini, teman-teman akan tahu bahwa bentuk-bentuk base yang bagus ya kelihatan gitu. Nih, drop base drop nih kan, entah berapa candle dalam situ kita nggak tahu. Teman-teman lihat lagi, mana lagi? Bentuk-bentuk drop base drop kayak gitu-gitu. Nah, itu sesuatu yang mana yang nggak ada yang bagus lagi kalau dilihat sekilas kayak gini. Jadi kumpulan candle seperti itu adalah area yang oke. Nih kayak gini nih. Nah, ini nih rally base rally nih misalnya. Tuh kayak gitu. Jadi base itu tidak terlalu berpengaruh. Nah, ini kalau misalnya saya gedein, berapa candle nih sebenarnya sebagai base dia? Wah, banyak nih. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Lebih dari 6 kumpulan candle ini. Rally base rally ini. Cuman rally base rally ini kalau misalnya teman-teman ambil dari sini, misalnya sampai sini atau sampai bawah sini, boleh nanggung sampai pivot, misalnya gitu. Ini cukup oke. Nah, dia entry masuk di sini di masa depan dan masih dapat profit naik ke atas ini. Jadi berapa banyak candle di dalam base itu nggak terlalu signifikan. Selain jumlah candle yang perlu teman-teman perhatiin, yang penting teman-teman perhatiin itu juga lokasi. Gitu. Oke.
Lanjut lagi. Tadi sampai NZDJPY. Saya tadi masih nganggepin yang Mas Anwar. Confirm expired yes, expired berarti AUD-CAD nggak ada, AUD-CHF expired nggak ada, AUD-NZD confirm expired no. Tapi ini average 6 current 6. Nah, dia confirm trend down, confirm downtrend. Tapi nih ya, reference line-nya nggak ada di dalam area. So, we say no. CAD-CHF confirm expired no, tapi chartnya bentuknya begitu keriting. Kita nggak akan buy di mana-mana di sini, ya. Ya, sip. Nanti jam 8, oke? Sip. Anakku beli helikopter mainan. Waduh, ngeri. Ya udah, apa lanjut kerja dulu. Oke, kita live dulu. Lanjut CAD CHF, terus NZD CAD, unconfirm lewat, ini confirm expired no, apakah ada areanya? Aduh, bentuknya gitu banget ya. Ini no lah, no. Dia ngambil base yang panjang banget itu. CAD JPY dong Mas. CAD JPY, oke sebentar. USD SGD nggak ada, XAU USD. Nah ini kemarin kita nandain di H4-nya, aku ingat. Confirm expired no, dan ada rally base drop di sana, tapi kita nggak ambil RBD ya. Bitcoin, balik lagi USD ya. Apa tadi? Per CAD? Dari JPY. CAD JPY. CAD JPY. Apa yang terjadi yang kita lewatkan di sana? CAD JPY. Oke, tadi kita bikin di sini. Yes, CAD JPY kan termasuk yang kita ambil tadi. Jadi dapat 2 barusan selama kita scanning. Euro Itu USD kan sama CAD JPY. Atasnya ada level on level tuh Mas. Aha. Itu gimana tuh ya Mas? Pilih yang mana ya? Yang ada yang 9 aja berarti ya? Oh, yang paling ini bawah. ya. Yang ini ya, yang sampai maksud. Heeh. Yang ini satunya yang bawah yang ini, ya kan? Kayak berjejer ada 3 kayaknya deh tuh. Level on levelnya ya. Yang satu lagi yang ini maksudnya. Bukan yang bawah Mas. Oh, yang ini. Bukan. Aku liatnya sih ini pakai ya pakai mata sendiri aja sih ngeliatnya. Oh. Nggak pakai Aizon. I see. Ya. Ini kalau misalnya kita matiin Aizon-nya, ya ini ada rally base. Kelihatannya begitu. Kayak ada 3 zone ya Mas. Bener ya? Betul, ada. Cuman kan gini. Nah, ini balik lagi. Ini kita ngomongin batasan diri kalau itu. Kalau kita mau menggunakan rules bakunya prediktif, maka kita hanya ambil yang punya reference line yang ada EMA 9 common time frame di dalam areanya, which is yang bawah doang. Tapi kalau kita menggunakan filter trend EMA 200 misalnya, EMA 200 itu kan ada di bawah sini, which is area ini boleh, area ini boleh, area ini boleh gitu. Atau teman-teman mau jadiin satu kayak gini juga boleh. Tarik kayak gini maksudnya dirimu kan? Bikin begitu aja. Gitu. Bisa juga. Valid nggak? Valid. Gitu. Sebuah trading plan yang valid. Tinggal CAD JPY ini cross pair, teman-teman perlu ingat. Kita transaksi di cross pair perlu perhatiin spread. Di beberapa broker yang teman-teman pakai, spreadnya ada yang jelek banget menggunakan CAD JPY. Di sini aja ini lebarnya dia dari 08 ke 69, 60 pips kalau misalnya ambil rally base ini. Level on levelnya diambil semua 60 pips. 60 pips itu sama dengan 180 pips di TP3. Ingat, CAD JPY ini bisa melar spreadnya ketika tutup minggu atau tutup hari. Satu Kanada, satu Jepang, satu Eropa, satu Asia gitu kan. Salah satu harinya tutup, salah satu negaranya tutup, banknya tutup, itu spreadnya bisa melebar. Ketika melebar, teman-teman ya kadang-kadang kena SL gitu. Tapi kalau areanya selebar ini pun menurut saya juga nggak terlalu worth it sih, lebih dari 60 pips jadinya kalau tambah buffer untuk CAD JPY. Ya, ini ada pertanyaan dari Mas Sulaiman, Mas. Gimana? Mas Fadli, untuk ciri-ciri candle base itu apa semua body candle itu tidak penuh ya, Mas Fadli? Mohon pencerahan. Gimana? Body candle?
Tidak penuh. Tidak penuh. Ciri candle base. Oh, ciri candle base. Nih, yang gampang gini aja. Yang gampang, tips dari aku, Mas Sulaiman ya. Iya. Nih, nyari candle base. Kalau teman-teman menggunakan iZone gampang kan, iZone langsung kasih garis kan, di sini ada area gitu kan. Di sini ada area. Bersyukurlah teman-teman yang bisa beli iZone kan, di sini ada area misalnya. Tergantung teman-teman ambil yang mana kan. Ini dimension ada 1 2 3 4 5 dimension terdekat. Kalau digepengin ya ada 5. Nah, tapi teman-teman kalau misalnya teman-teman tidak menggunakan iZone, terus teman-teman melihat chart seperti ini misalnya. Nih, ada satu indikator yang bisa teman-teman pakai, namanya boring candle. Nah, nih, boring candle dia akan menggaris area, dia akan menggaris base candle. Jadi yang ditanya tadi, mana tadi? Apa semua body candle itu tidak penuh? Ciri candle base. Candle base adalah candle yang bodinya itu kurang dari 50% dari high to low-nya. Dari ekor ke ekornya. Nah, 50% atau kurang ditandain dengan warna yang berbeda kalau teman-teman menggunakan boring candle 50. Nih, teman-teman bisa ganti warnanya, misalnya boring candle-nya teman-teman ganti jadi warna kuning misalnya. Tuh, saya suka warna kuning sih. Nah, otomatis semua yang warnanya kuning ini adalah candle base. Tuh, pasti kan? Teman-teman tahu ini rally base rally gitu. Ini rally base rally kan? Gitu. Ini yang kita bahas tadi. Ini rally base rally juga nih, gitu. Jadi rally base rally, rally base rally, rally base rally gitu. Itu ada. Jadi gampang. Teman-teman punya acuan base area. Tinggal teman-teman melatih mata yang pertama, yang kedua catat gitu. Oke, balik lagi. Tadi kita catatan di Euro USD. Resiko jelas dan terukur, ada kejelasan SL dan TP. Apalagi teman-teman? Nomor 3, catat biar kita punya catatan. Aku input 1 karena kita selalu menggunakan jarak SL dan TP yang jelas, secara otomatis kita punya money management yang konsisten. Jadi RR dan MM yang konsisten. Nah, ini yang dulu waktu saya belum belajar supply and demand, saya nggak dapetin ini, teman-teman. Kenapa? Karena banyak yang ngajarin saya dulu, mungkin teman-teman juga ngalamin ya. Kalau modal dengan jumlah tertentu berarti fix lotnya sekian misalnya. Nah, itu sering banget masih ditanya ke saya, Mas, kalau saya modalnya $1.000 lotnya berapa? Loh, nggak bisa disamain. Gitu. Semakin gede jumlah pips di dalam sebuah area, itu lotnya ya semakin berubah. Ketika teman-teman menggunakan area yang lebih lebar, secara otomatis lotnya mengecil supaya menjustifikasi money management yang teman-teman inginkan secara konsisten. Kita nggak mau ketika profitnya kecil, ketika lossnya gede karena menggunakan lot yang sama. Padahal secara R mungkin profit, tapi secara duit dolar minus gitu. Kok bisa? Karena ada area yang lebih lebar dengan jumlah SL yang pipsnya lebih jauh, lotnya sama gitu. Kita nggak mau seperti itu. Untuk bisa terukur dengan konsisten, teman-teman perlu menggunakan money management yang sesuai. Makanya kita punya trading assistant, ya kan? Kita punya apa lagi? Kita punya trading assistant. Kita punya apa lagi? iZone Pro itu sangat membantu. Kalau teman-teman menggunakan iZone Pro dan lain-lain lah gitu ya. Itu kita punya fitur trading assistant yang sangat konsisten teman-teman, dan langsung di akun MT4 teman-teman semua. Teman-teman tinggal masukin harga SL-nya, masukin harga entry-nya, mau ambil take profit yang ketiga misalnya, habis itu risk-nya mau berapa persen, 1 misalnya, place order, selesai. Dia akan langsung pasang di akun MT4, di akun real teman-teman semua, dapat pending ordernya, dapat buy limit atau sell limitnya, dapat take profitnya, dapat stop loss-nya, dan tinggal tungguin.
Sesimpel itu, iZone Pro. Atau gunain trading assistant. Semua teman-teman yang ada di sini ini pasti punya trading assistant. Mau yang FFC, mau yang VIP, mau yang private mentoring, teman-teman yang hadir di sini semuanya punya akses ke dalam trading assistantnya Mas Angga. Ini lagi di-upgrade sama Mas Angga. Kemarin ada tim IT datang, kita lagi perbaiki untuk trading asistennya supaya lebih membantu lagi teman-teman. Nanti akan ada fitur buy now atau sell now ketika areanya sudah dimasukin sama harga gitu, dan ketinggalan nggak pasang pending order, dia tetap bisa pasang pending order dengan SL dan TP yang benar walaupun OP-nya itu buy now atau sell now, asal di dalam area harganya. Bisa, sekarang nggak bisa. Yang versi upgrade nanti akan ada. Terus teman-teman bisa buy money nanti, risk buy money. Teman-teman pengen selalu misalnya resikonya selalu $10 Mas. Kalau SL hilang $10, kalau TP saya mau profitnya $30 misalnya TP3, itu bisa buy money. Jadi fix konsisten. Banyak dari teman-teman yang menggunakan modal yang lebih kecil, kalau teman-teman modalnya $200, $300, pakai trading assistant tetap tidak konsisten. Kenapa? Karena lebar areanya kadang-kadang terlalu lebar. Gitu. Kalau 0,01 teman-teman pakai akun premium atau akun zero spread gitu ya, atau akun mikro, akun standar lah, teman-teman nggak akan dapetin area yang konsisten. Kalau misalnya teman-teman pengen 1% misalnya dengan $300 kan $3, berarti maksimal areanya 30 pips. Kalau teman-teman ngambil area 60 pips dengan 0,01 yang paling kecil, tetap areanya $6 resikonya. Walaupun teman-teman taruh 1% di trading assistant, tetap kenanya 2% karena $6, karena 60 pips lebar areanya. Sehingga buat teman-teman yang punya modal lebih kecil, ya teman-teman perlu menggunakan money management yang lebih sehat. Misalnya ya hindari area yang di atas 30 pips misal. Atau kecilin areanya yang 60 pips, entry di body candle, siapa tahu nggak nyampe 30 pips misalnya, bisa juga seperti itu. Nah ini nggak didapat di tempat lain. Ketika belajar unfilled order, saya dapetin. Nah, apa lagi teman-teman? Ini dari Kak Yunas Hanifah. Mas, apa teknik UFO bisa dipakai di stok Indo? Kalau bisa, kenapa tidak pernah dibahas? Oh, oke. Bisa. Kalau bisa, kenapa tidak pernah dibahas? Ya belum aja. Kita berangkat dari forex trader Mas Yunas. Kita nggak pakai stok di stok Indo karena ya yang pertama mungkin marketnya nggak seliquid forex ya. Yang kedua, saya nggak punya sertifikasi untuk ngajar stok gitu. Kalau forex, saya license instructor di Indonesia cuma ada 3 orang yang boleh ngajar unfilled order di forex gitu. Jadi forex in action itu serius, kita ngambil sertifikasinya dan serius boleh ngajar. Tapi teknik ini saya berani bilang bisa dipakai di dalam aset apapun yang ada chartnya. Bukan hanya di stok, teman-teman bisa di futures, bisa di options, bisa di apalagi cryptocurrency misalnya, saham dan seterusnya, itu bisa. Apapun aset yang teman-teman tradingin bisa gitu. Cuman ya tadi saya ada feedback lagi, saya lebih memilih untuk nggak sok tahu. Kalau saya sih lebih sukanya begitu ya. Jadi saya nggak bilang wah ini bisa gitu, sini tak ajarin, nggak mau kayak gitu. Buat teman-teman saya tahu ini direkam, saya nyaman dengan yang saya lakukan, dan saya pengen teman-teman dapetin manfaatnya secara maksimal, dan saya punya kredibilitas untuk ngajar, itu lebih penting lagi. Maka saya nggak ngajar stok. Tapi kalau kita ngobrol, teman-teman datang ke Basecamp NFC, kita buka chart di stok sama-sama, saya akan kasih tahu ini area yang saya suka, ini yang saya nggak suka, itu nggak apa-apa gitu. Tapi untuk kepentingan edukasi kita nggak bahas. Paling gitu, sampai di batas itu, Mas Yunas. Ada pertanyaan lagi, Mas Gofar? Mas. Ini dari Mas Frans nih. Izin Master Mas Fadli, semoga masih ada diskon buat SND ER. Nah dulu belinya lewat Mas Kiri gitu. Oke. SND ya. SND kan EA-nya ini kan providernya di store-nya Ruang Trader. Ini sesama trader juga. Nanti aku request deh. Sebenarnya gini, ketika teman-teman ngelihat diskon gitu ya, itu berdasarkan approval. Jadi ketika kita ngomongin tentang unfilled order, kita ngomongin tentang produk A, B, C, D gitu ya teman-teman, itu benar-benar berdasarkan kesepakatan para pembuatnya.
Jadi kadang ketika teman-teman ngeliat sebuah program diskon nih kayak sekarang nih, ini kan program diskonnya diskon workshop ya hari Selasa. Ya, yang ada ya itu gitu. Terus apa sih sekarang? Coba aku buka Instagramnya. Ada Babeh Durian Purwokerto kan? Kita lihat ya. Nusantara, kita bisa lihat story dari sini nggak coba? Di NFC sekarang itu kita punya program diskon cuman hari ini, besok dan lusa, cuman 3 hari. Nah ini dia. Jadi mini Forex Class di Bandung, Forex First Class, Survival to Mastery, ini Mas Dwi Ananggara, dan Private Mentoring, ini NFC program. Ini teman-teman screenshot, teman-teman dapetin diskon sesuai dengan screenshotnya, kan gitu ya. Ini layar saya bener ya, Mas Gofar ya? Benar-benar Mas, aman. Yes. Gitu. Nah, ya ini yang terjadi. Dalam 3 hari ini ada diskon 18 sampai 20 Oktober. Sekarang 18, masih ada waktu 2 hari lagi. Dimanfaatin aja tuh. Gitu, Mas. Tapi kalau misalnya mana tadi? Chat. SNDEA. Oh ya. Kalau misalnya SNDEA tadi Mas Frans itu tergantung. Kalau misalnya yang punyanya, oke Mas, hari ini kita mau ikutin promo Mas gitu. Nah, itu nanti teman-teman akan dapetin infonya. Kira-kira kayak gitu. Ya. Oke. Ini yang Anda dapatkan setelah tahu supply and demand. Oke. Gitu ya, teman-teman. Oke, apalagi? Ada satu yang cukup menarik, teman-teman. Ketika kita trading menggunakan unfilled order, ini bisa menyempurnakan teknikal kita sebelumnya. Saya tulis gitu deh, sebelumnya. Mas, saya kepikiran barusan gini. Kalau hari ini kita trading dengan unfilled order, teman-teman, area buy-nya di bawah sini, gitu ya. Nah, di sini ini terjadi kita kenapa buy di sini? Karena awalnya kan kita mundur sedikit karena iTrend-nya confirm kan. Ini bulat warna hijau di bawah sini. Hijau tebal. Terus ininya confirm dan expired-nya no. Jadi kita punya dua hal di sini. Confirm uptrend, yang pasti uptrend nih. Terus expired-nya no. Dan current-nya baru 1. Ini sangat menarik teman-teman. Biasanya 6, rata-ratanya 6, average-nya 6. Kalau misalnya di sini daily berarti 6 hari ya, satu candle 1 hari. Sekarang baru 1, berarti kita masih punya tambahan ekstra 5 hari lagi kemungkinan dia uptrend. Nah, dengan iTrend ini aja teman-teman udah bisa banyak banget dapetin keselamatan ketika teman-teman menggunakan technical lain selain unfilled order. Ini yang saya suka dari unfilled order, dari supply and demand gitu. Dari mulai cara dia filter trend aja saya udah suka banget. Kan Mas Angga sering kasih lihat ya, misalnya teman-teman menggunakan engulfing gitu misalnya. Engulfing itu kan ada buy-nya, ada sell-nya, teman-teman. Ini engulfing kayak gitu-gitu. Nah, yang sell ketika dia uptrend itu cenderung stop loss, cenderung kena cut loss, cenderung merugi. Tapi kalau misalnya yang buy ketika dia uptrend cenderung profit gitu. Padahal engulfing itu nggak ada filter trendnya. Tapi dengan iTrend teman-teman bisa sangat terselamatkan gitu. Kalau teman-teman lihat di daily, teman-teman ada berapa banyak orang yang udah mulai dan udah nahan buy dari zamannya Euro USD masih di atas sana. Coba. Kebayang nggak? Nih. Euro USD dari mulai nyebrang EMA 200 di sini. Ini terjadi di bulan Juni 2021. Sekarang 2022 udah Oktober. Udah setahun 3 bulan, teman-teman. Dia downtrend. Nih. Kalau teman-teman lihat, iTrend di bawah, ini mostly warnanya merah tuh. Lihat. Warna hijaunya jarang banget. Jadi mostly of the time kita akan nge-sell di Euro USD, bukan buy. Gitu. Tuh merah. Dominan warna merahnya. Nah, kalau misalnya teman-teman menggunakan technical apapun, itu biasanya ada indikator buy atau indikator sell gitu ya. Kalau teman-teman ngikutin sell berdasarkan iTrend aja, teman-teman akan selamat banget gitu. Ini sangat bisa menyempurnakan technical yang teman-teman miliki. Misalnya teman-teman pakai
reversal pattern misalnya, atau support resisten misalnya, atau menggunakan candlestick pattern misalnya, penerusan tren bentuknya seperti itu. Kita menggunakan sell stop misalnya kayak gitu, tetap bisa menghasilkan lebih baik ketika teman-teman sell-nya kalau iTrend menyatakan downtrend dan belum expired. Gitu. Nah, berangkat dari sini berarti sistem ini bisa menyempurnakan yang kita punya. Gitu. Karena saya tahu kan teman-teman di sini nggak semuanya belajar trading karena NFC atau pertama kali belajar di NFC kan. Banyak dari teman-teman yang ada di sini justru melihat NFC sebagai pelengkap, sebagai penambah dari apa yang sudah teman-teman pelajari. Di setiap seminar saya selalu bilang teman-teman nggak perlu kosongin gelas, nggak perlu lupain teknikal teman-teman sebelumnya yang beda sama unfilled order, nggak perlu. Teman-teman cuma perlu perbesar wadahnya, habis itu teman-teman ciptakan teknik yang lebih baik, ciptakan sistem atau rule trading yang lebih baik dibanding sebelumnya. Lebih baiknya dalam hal apa aja? Banyak tadi kan. Dari tadinya harus mantengin chart jadi nggak perlu mantengin chart. Dari yang tadinya resikonya nggak jelas, nggak terukur, sekarang jadi jelas dan terukur gitu. Money managementnya tadinya nggak konsisten, sekarang jadi konsisten gitu. Jadi hal-hal seperti itu bisa teman-teman dapatin ketika teman-teman menggunakan unfilled order. Jadi ini hal-hal yang teman-teman dapetin setelah kita trading menggunakan unfilled order. Kalau saya sih poin-poinnya ini. Gitu. Oke, lanjut. Ada pertanyaan lagi di chat? Ada satu dari Mas Sucipto ini, Mas. Mas tanya kalau pakai iZone Pro, pasang buy limit atau sell limit di zone yang ada reference line-nya atau MA9-nya, namun posisi harga masih jauh. Ketika harga masuk ke dalam zone, itu ada kemungkinan reference line-nya udah keluar dari zone. Itu gimana cara menanggapinya, Mas? Oh ya, di cancel, Mas. Nah ini, ingat teman-teman, balik lagi ke batas sendiri ya. Teman-teman forward test juga, teman-teman back test juga penting. Makanya ada sampai kelas yang namanya kelas back testing. Teman-teman nggak perlu meresikokan uang beneran untuk nyobain sebuah pertanyaan. Misalnya, kalau reference line-nya ternyata keluar dari areanya tetap saya pertahankan, apa yang terjadi? Nah, teman-teman punya data yang cukup untuk ngambil kesimpulan. Ada beberapa trader, alumni STM atau pengguna iZone gitu ya, yang profit menggunakan iZone atau teknik yang diajarin di STM dengan mengabaikan reference line. Dia hanya ambil base berdasarkan tren. Ada. Bahkan ada yang mengabaikan expired trend. Yang penting confirm, hajar. Mau udah expired, saya tetap pertahankan, Mas. Ada, dan profit. Yes, dan profit. Cuman balik lagi ke diri teman-teman semua. Teman-teman nyaman gak menggunakan cara seperti itu? Kalau teman-teman nyaman, go for it, gak apa-apa. Jadi gak perlu saya yang mana ya. Nah makanya pertama kali teman-teman beres, teman-teman jalanin apa adanya dulu. Kalau tadi teman-teman belum pernah nyoba yang manapun, maka yang reference line-nya keluar dari area, mau itu menjauh atau mendekat, teman-teman cancel trade-nya. Gitu. Karena kalau dia nyebrang berarti trade-nya semakin jauh, ada kemungkinan dia akan jadi counter trend kalau misalnya dia balik ke area. Atau keluar reference line-nya dari area, berarti kemungkinan besar trend-nya sudah berakhir atau mau balik. Gitu. Jadi sebaiknya di cancel. Nah, buat manage ekspektasi teman-teman, saya kasih gambaran. Dari 100 trading plan kita, ada 50-60 yang mungkin di cancel. Which is okay, nggak apa-apa. Sebulan cuma dapat 40 transaksi itu udah lumayan. Rata-rata begitu deh. Jadi nggak usah bingung. Kalau misalnya saya udah bikin 10 Mas, tapi kok yang di cancel 7, gimana ya? Ya wajar, nggak apa-apa. Masih biasa aja. Gitu ya. Aku pengen jawab ini nih, Mas Rizky Agra. Mas, kalau tanpa screenshot tapi pengen diskonnya langsung yang paling besar bisa nggak? Dicobain aja Mas, nanti juga dapat. Paling screenshotmu banyak, jadi nggak apa-apa Mas Rizky. Lanjut dulu ya, kita seru-seruan ya di program diskonnya. Oke Mas Gofar, sudah jam 8:01. Masih ada pertanyaan yang saya belum baca? Mungkin ada beberapa yang request chart sih Mas, kayak GBP NZD, GBP AUD gitu-gitu. Oke. GBP mana coba? Chat. GBP AUD H1. GBP AUD H1 cukup oke? Sama GBP NZD itu ada ngirim linknya. H1.
GBP AUD apa areanya yang ini? Drop base drop ini kah? Tapi kan dia di luar EMA. Yang di atas EMA nggak ada. Atau drop base rally. Saya nggak ambil drop base rally. Iya. Buat saya GBP AUD no trade. Sell tidak mungkin, buy tidak menarik. Dua-duanya tidak jadinya. Clear ya, GBP AUD ya. Kalau satu lagi mana tadi? Ngasih link Trading View. Ini dia. GBP NZD rally base rally di sini. Ini bentuknya begini. Kita coba lihat GBP NZD. Nah, ini saya juga nggak harus sih. Time frame-nya berapa tadi? Oh, 4H. Cocok sama. Ini juga garisnya saya di 240 sih. Berarti sekarang udah jalan nih transaksinya nih kalau yang ngambil yang itu. Harganya sama nggak sih? Coba mana? 95121 ini bukan ya? Yang atas ini EMA 95121. Let's see. 9. Oh, beda. Dia bawah lagi. Nah, kita gepengin gini biar mirip. Ya, yang ini 95121 yang ini. Areanya yang ini. Ya. Ini menarik. Di H4 ya. Tadi kita lewat karena nggak ngelihat H4. Yang GBP NZD nggak dapat areanya. Ini cukup oke. Kalau H4. Betul. Ya, betul. Areanya yang ini. Ini oke, teman-teman. Saya oke. Siapa tadi yang bikin? Dari Mas Sabto. Mas Sabto, oke. Ini layak diambil nggak ya pertanyaannya? Jawabannya layak, Mas. Jawabannya layak. Cuman dia ya gitu ya, udah nggak fresh nih. Lihat ketika layoutnya keluar, dia ketusuk-tusuk kayak gini nih. Gitu. Cuman ada beberapa hal yang menarik. Di sini hampir masuk, di sini hampir masuk. Kemungkinan masuk cukup dalam. Saranku ngambilnya dari sini aja nih, dari body. Nah, gitu. Tapi jadi di bawah EMA 200. Nah, balik lagi ke batasan diri. Oke, ada lagi tanya Mas, kalau pakai iMarket di H4 terus iZone Pro-nya di TF4 juga ya? Di H1 Mas? Mas Sudirgo, kita belum bahas market structure malam hari ini, tapi jawaban singkatnya H4 market structure-nya, zone-nya lihatnya di H1. Jadi market structure itu untuk melihat struktur market di time frame yang 4 kali lipat lebih tinggi, kira-kira gitu. Jadi kalau misalnya teman-teman tradingnya di H1, IMS-nya lihatnya di H4. Ya kan? Ini IMS ya? Iya, iMarket jawabannya ya, bukan market structure doang. Gitu. Masih dari gue ya. Nanti kita inilah request lah sama tim edukasinya NFC. Teman-teman ngomong sama tim education consultant. Bahas market structure dong di NFC VIP. Nah itu. Nanti paling kalau nggak Mas Teguh, saya Mas Angga ditodong gitu kan. Mas, saya kalau belum ngerti atau tidak paham bagaimana, tektokan aja sama tim NFC, sama timnya Dwi Nanggara, sama aja. Konsultan edukasi itu dididik untuk bisa menjawab pertanyaan teman-teman. Jangan diam kalau nggak ngerti. Teman-teman diskusi, teman-teman bertanya, teman-teman sesuaikan dengan apa yang teman-teman jalani sekarang. Kalau hari ini teman-teman ngalamin profit, teman-teman share kenapa profitnya, bisa nggak dibikin konsisten. Kalau teman-teman ngalamin loss, cerita, dibukukan, dicatat kenapa itu loss dan kalau bisa nggak terjadi lagi di masa depan. Nah kalau itu terus-menerus dilakukan, dua hal itu, menghindari loss selanjutnya dan memastikan profit sebelumnya terjadi lagi, teman-teman, semakin sempurna. Memang butuh waktu, mungkin 2-3 bulan, mungkin 6 bulan, which is okay. Daripada teman-teman bertahun-tahun cuma ngalamin pengulangan cara yang salah, mendingan teman-teman bertumbuh walaupun sedikit gitu. Nggak apa-apa. Ngobrol aja sama tim NFC itu. Bisa langsung diskusi sama Mas Fahmi, kata Mas Fahmi itu. Sama aja. Sama siapapun boleh. Mas Gofar di sini ada. Iya. Mas Gofar DA tim ya. Ada siapapun. Semua tim NFC, semua tim Dwi Nanggara, semuanya ngerti kok apa yang perlu dilakukan. Ada Rudika. Oke ya.
Oke, teman-teman, aku pikir itu aja dulu buat teman-teman semua. Sudah 20.07, saya tutup dulu, teman-teman. Kita lanjut, Mas Angga ada live lagi habis ini. Mudah-mudahan kita bisa belajar juga dari situ ya. Kita tutup. Thank you buat teman-teman yang sudah Thank you Mas Fadli, thank you semuanya. Live berikutnya ya. Thank you Mas Fadli, Sama-sama, Mas teman-teman. Gopar. Sama-sama Mbak Firda. Ya, terima kasih Saya banyak. end meeting for Master. all ya. Dadah.